Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa stuck saat nyari ide atau bingung saat harus kerja bareng tim yang cara mikirnya beda banget? Tenang, hari ini kita akan bongkar cara kerja otak kreatif manusia dan kenapa memahami gaya berpikir bisa bikin kamu lebih produktif dan nggak gampang frustrasi. Bayangin kalau kamu bisa tahu gaya berpikir dominanmu. Apakah kamu tipe yang suka cari data dulu, langsung loncat ke ide, perfeksionis banget, atau yang penting langsung eksekusi? Dengan tahu ini, kamu bisa kerja lebih cerdas, dan hasilnya jauh lebih kreatif dan efisien. Penasaran kamu tipe yang mana? Yuk, kita mulai. Balik ke tahun 1990-an, ada seorang profesor bernama Gerard Puccio yang penasaran. Apakah kita punya pola energi tertentu saat berpikir kreatif? Stabil atau naik turun tergantung tahapnya? Dari sinilah lahir teori foresight thinking yang akhirnya mengubah cara kita memahami proses berpikir kreatif. Awalnya, proses kreatif dikenal punya 6 tahap. Tapi lewat riset mendalam, Puccio menemukan bahwa hanya ada 4 inti utama dalam berpikir kreatif. 1. Mengklarifikasi. 2. Mengideasi. 3. Mengembangkan. 4. Menerapkan. Yuk kita bahas satu-satu. Mengklarifikasi. Tahap ini tentang memahami masalah dengan jelas. Kita gali data, tanya pertanyaan penting, dan pastikan kita menyelesaikan masalah yang tepat, bukan yang salah. Mengideasi. Nah, di sini kita mulai brainstorming ide-ide segar. Bebas, liar, dan tanpa batasan. Ini tahap favorit para pemimpi dan visioner. Mengembangkan. Dari sekian banyak ide tadi, kita pilih yang paling menjanjikan dan mulai menyusunnya jadi solusi konkret. Menerapkan. Terakhir, saatnya action. Eksekusi ide jadi kenyataan. Tanpa ini, ide secemerlang apapun gak akan ada gunanya. Sekarang kita coba eksperimen singkat. Ambil pena dan tulis nama depan kamu secepat mungkin. Udah, tangan mana yang kamu pakai? Kemungkinan besar, tangan dominan kamu. Sama halnya dengan berpikir. Kita semua punya tangan dominan mental, alias gaya berpikir dominan. Dan ini memengaruhi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Masalah muncul saat kita kolaborasi dengan orang yang cara berpikirnya beda. Bisa bikin frustrasi kan? Tapi kalau kamu paham ini, kamu bisa ubah frustrasi jadi kekuatan tim. Sekarang ambil kertas dan tulis 4 kata ini. Clarifier, ideator, developer, implementer. Coba cocokkan mana yang paling kamu banget. Clarifier, suka riset, cari data, dan pastikan masalahnya tepat. Tapi hati-hati, bisa terlalu lama di tahap analisis. Ideator, penuh ide kreatif, suka berpikir besar, visioner. Tapi bisa terlalu lompat-lompat dan lupa detail. Developer, perfeksionis, suka menyusun rencana matang. Tapi kadang terlalu lama menyempurnakan sesuatu. Implementer, cepat gerak, suka aksi, dan fokus pada hasil. Tapi bisa gegabah kalau nggak pikir panjang dulu. Mana gaya berpikir dominan kamu? Tulis di kolom komentar, aku pengen tahu. Intinya, semua gaya berpikir ini penting dan dibutuhkan dalam proses kreatif. Nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Justru kekuatan terletak pada kombinasi perbedaan. Kalau kamu dan timmu tahu preferensi masing-masing, kolaborasi jadi lebih lancar, hasil jadi lebih hebat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya seputar pengembangan diri dan kreativitas. Tulis di komentar, saya tipe clarifier, atau ideator, atau developer, atau implementer, dan ini sangat relate. Ajak juga temanmu buat nonton video ini, siapa tahu kalian bisa kerja bareng lebih efektif setelah saling tahu gaya berpikir masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus eksplorasi, terus berpikir kreatif, dan jadilah versi terbaik dari dirimu.